Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan juga, senang bisa bertemu kembali dalam acara kita yang kita sudah kenalkan dengan judul Sentuhan-Sentuhan Ilahi. Doa kami agar Tuhan menyentuh hati saudara sementara mengikuti acara ini. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 37 disebutkan, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ini kisah mengenai Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya. Ada 3 muridnya yang dipanggil, masing-masing punya kepribadian yang berbeda. Andreas dan Simon. Lalu ada satu lagi yang memang sengaja tidak mau menyebutkan namanya, dan dia adalah Yohanes yang menulis Injil Yohanes yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 37 ini. 3 orang ini mempunyai kepribadian, personality, karakter yang berbeda. Bersama dengan Andreas, Yohanes sudah menjadi murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil-Injil yang lain, dia digambarkan memiliki kepribadian yang kuat. Si Andreas ini, dia berani menantang laut sebagai nelayan. Dia mengalami saat-saat teduh yang diganggu oleh topan gelombang, mungkin kemarahan juga, yang meledakkan seruan-seruan emosional. Yesus masih tetap memanggil dia dalam keadaan kepribadian yang masih kasar, yang masih perlu dipoles. Yesus memanggil dia. Itu si Simon. Sedangkan si Andreas seorang yang lebih tenang, punya jiwa wiraswasta. Dalam kisah-kisahnya di Injil, dia selalu digambarkan sebagai seorang yang mengumpulkan orang banyak dan membawa mereka kepada Yesus. Dia penginjil, dia penangkap jiwa. Kristus juga memanggil orang-orang yang baik, yang peduli, yang murah hati, dan merubah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Andreas dan Yohanes berada bersama Yohanes Pembaptis ketika Nabi itu menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Mesias. Lihatlah anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis ketika dia melepas mereka supaya mengikut Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu cari? Pertanyaan yang mengejutkan, menusuk batin yang terdalam. Jawaban Andreas menyatakan bahwa dia dan Yohanes ingin bersama sang guru dan belajar dari dia. Andreas bertemu dengan Simon, saudaranya, dan memberitahukan kabar yang menggembirakan ini. Simon adalah seorang yang berbakat pemimpin, kolerik, impulsif, yang memegang kendali. Kristus mempunyai rencana untuk dia. Kristus memandang nelayan bertubuh besar ini dengan karakter ganda. Dia melihat kemampuan Simon, tetapi juga dia melihat karakternya yang harus dirubah. Dia ingin menolong Simon. Sang guru memberi nama baru kepada Simon untuk mengingatkan potensi nelayan ini. Engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus, artinya batu karang. Dan di atas batu karang iman yang diberikan Kristus kepada Petrus, dia akan membangun gerejanya. Dari Simon menjadi Kefas atau Petrus yang berarti batu karang. Ada lagi di dalam perjanjian lama seorang yang bernama Yakub. Ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dan malaikat itu ingin meninggalkan dia karena sudah fajar, dia minta dilepaskan dari
pegangan yang kuat dari Yakub. Tetapi malaikat itu Yakub tidak mau melepaskan dia. Lalu malaikat itu bertanya, "Siapa namamu?" Yakub terus terang mengatakan namanya adalah Yakub. Dan istilah Yakub atau nama Yakub itu mempunyai arti penipu. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Aku berikan kamu sebuah nama yang baru, bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Engkau telah bertindak seolah-olah atau sebagai seorang raja, pemenang, pahlawan." Yang pertama tentu Yakub harus menang terhadap dirinya sendiri. Dia harus mengakhiri sifatnya, karakternya, caranya dia kerja yang suka menipu orang. Dengan kata lain, ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus dengan keadaan kita apa adanya, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan mengerti betul. Dan di dalam anugerahnya Dia akan menolong kita untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi seperti yang Dia inginkan, menampilkan kehidupan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Tuhan mengerti, Tuhan tahu itu karena Dialah yang mencipta kita. Karena keunikan itu kita masing-masing mempunyai peranan sendiri-sendiri, masing-masing yang berbeda satu dari yang lain. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mendorong dua hal. Yang pertama yaitu kalau ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, dirubah oleh Tuhan, yang kurang baik, yang tidak berkenan kepadanya, mari kita merubah hidup kita dengan pertolongannya, dengan kuat kuasanya. Dan yang kedua yaitu mari kita menemukan apa yang menjadi peranan yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Apabila kita menemukan peranan kita di dalam Tuhan dan kita melaksanakannya, mencapai tujuan peranan itu, maka itulah yang disebut dengan hidup yang sukses, hidup yang berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga hidup saudara seperti itu. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Amin.